Berapa juz? Ada yang 9, ada yang 10, ada yang cuma ngomong doang. Kebanyakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perlu dicatat oleh kita, ya. Jadi jangan sia-siakan Ramadan ini dengan Al-Quran. Terus baca Al-Quran. Puasa kita itu akan bisa menjadi hampa tanpa ada proses kita membaca Al-Quran. Kita baca saja. Kalau kita sudah membaca, lalu mendalami maknanya. Kalau Bapak tidak paham memahami maknanya, maka cukup baca saja. Cukup baca saja Quran. Ini akan memberikan faedah. Al-muta'abbad bitilawati. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat ayat-ayat Ramadan yang berkenan dengan dua jargon tadi itu, puasa dan Quran. Oke. Kita lihat, kita kupas sedikit tafsirnya ya. Pertama, Allah perintahkan kita dengan menyebut, dengan memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ini menarik perhatian kita. Di dalam ilmu tafsir, menurut Al-Imam, sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir pada masa itu setelah Ibnu Abbas. Beliau menuturkan setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka mesti kamu perhatikan pada kalimat setelahnya. Pada kalimat setelah ya ayyuhalladzina amanu, maka akan ada perintah dan larangan Allah yang hebat, yang tidak semua orang bisa lakukan. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, mesti ada perintah dan larangan Allah yang hebat, yang jarang manusia bisa lakukan. Coba lihat. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, ada kalimat kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini kata kutiba ini nggak main-main, saudara. Padahal kalau pakai kalimat furiḍah bisa, tapi Allah tidak gunakan itu. Kutiba bermakna dicatat. Secara terjemah diwajibkan. Artinya menjadi prosesi kehidupan manusia. Kalau dia berpuasa dengan penuh keimanan yang mantap karena Allah, maka puasanya diterima oleh Allah. Namun kalau dia berpuasa karena hanya untuk gugur kewajiban saja, dia cuma hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, sementara nilai daripada puasa itu tidak dia dapatkan. Nah, ini yang mengerikan. Kita gak bakal mau nih punya amalan puasa cuma gugur kewajiban saja, tapi kagak dapat nilai puasa di hadapan Allah. Itu yang disebut Nabi rubba shaimin laisa lahu jazaa'un illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa kagak dapat ganjaran daripada nilai puasanya, kecuali cuma dapatin lapar dan dahaga saja. Ini rata-rata dilakukan oleh orang-orang muslim kebanyakan, rata-rata. Mudah-mudahan antum jangan masuk di dalamnya. Amin. Ya, antum ini menjadi orang beriman, bukan muslim. Ya. Lihat saudara tafsirnya. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah hebat, puasa. Nggak sembarangan orang bisa melakukan ini. Nggak sembarangan, saudara. Mana lagi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berperang. Berperang berat. Perang itu. Ente dengar petasan aja kuping, apalagi dengar bom, betul. Perang. Kalau bukan iman yang mantap, kagak bisa manusia perang. Di perang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Berat itu. Diwajibkan, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu hukum qisas. Berat qisas itu. Itu yang mendapatkan perintah. Mana larangannya? Yang hebat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Berat ini. Hai orang-orang beriman, jangan sampai kau dilalaikan oleh harta, anak-anak keturunanmu akan mengingat Allah.
Jangan jadi sebab anakmu dan hartamu kau menjadi lupa dengan ingat Allah. Ini berat, saudara. Berapa banyak orang yang dilalaikan dengan anak-anaknya dalam mengingat Allah. Berapa banyak orang yang dilalaikan dengan jabatannya, dengan kedudukannya untuk mengingat Allah. Kalau bukan orang-orang yang beriman dengan iman yang mantap, gak mungkin bisa ngelakuin nih yang namanya perintah dan larangan Allah ini. Nah, makanya penting dipahami oleh kita. Makanya sering saya menjelaskan begini Bapak Ibu sekalian. 3 kelompok manusia dalam menyikapi Ramadan, dalam berpuasa di bulan Ramadan. Pertama, ada kelompok manusia menyikapi Ramadan bahwa puasa itu penting. Ini yang pertama. Yang kedua, kelompok manusia menyikapi Ramadan yang penting puasa. Yang ketiga, nggak penting puasa. Di kelompok yang ketiga nih, kira-kira Bapak Ibu ada di mana? Puasa itu penting, yang penting puasa, nggak penting puasa. Yang mana? Kalau kita mengambil yang puasa itu penting, maka ini dimiliki oleh orang-orang beriman. Bagus. Kalau cuma ngaku-ngaku doang gampang sudah. Prakteknya nanti dilihat. Ya. Yang kedua, orang yang menyikapi Ramadan itu yang penting puasa, cuma gugur kewajiban bisa nahan lapar, haus sampai duduk maghrib udah cukup. Maka kalau orang ini mengatakan menyikapi Ramadan yang penting puasa, ini biasanya dilakukan oleh orang muslim, bukan mukmin, muslim. Nah yang ketiga yang parah, nggak penting puasa, dari mulai pertama sampai sekarang nih kagak puasa sama sekali. Ini biasanya nih yang dilakukan oleh orang muslim yang ada kalimat Islamnya di KTP doang. Nah, kira-kira dari 3 kelompok tadi tuh kita banyak di mana? Di yang pertama, kedua, apa ketiga? Yang pertama, mudah-mudahan antum pertama ya. Ya, kalau orang yang pertama tadi benar-benar beriman, dia berpuasa menyatakan yang puasa itu penting, maka bukan hanya menahan lapar dahaga, tapi juga lisannya dipakai zikrullah, matanya dipakai zikrullah untuk melihat Quran. Selalu dia baca Quran, dia pahami Al-Quran. Walaupun terbata-bata tidak jadi persoalan, yang penting dia rindu akan Al-Quran. Ini yang perlu Bapak Ibu sadari, bahwa Ramadan sebagai bulan Quran, bulan berpuasa, bahwa kita diperintah puasa, diperintah juga untuk membaca dan memahami Al-Quran. Bapak Ibu, Quran diturunkan Allah itu 2. Ada 2 pengertian yang dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu punya 2 makna. Yang pertama, unzila fihil Quran hidayatuhu. Quran diturunkan di bulan Ramadan itu pada permulaannya. Maksudnya permulaannya bagaimana? Permulaannya itu awal-awal turunnya ayat Quran itu di Ramadan, tepatnya dalam surah Al-Alaq ketika Nabi berada di Gua Hira. Itu yang dikatakan turunnya Quran dalam bentuk bidayah tubuh permulaan. Yang kedua, Quran turun di Ramadan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, itu dalam bentuk kamaliyatuhu, secara keseluruhan turunnya di bulan Ramadan. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, diterima oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Rasul secara berangsur-angsur. Secara kamaliyahnya itu ada di bulan suci Ramadan. Ayatnya mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayatnya itu yang dimasukkan syahrul Ramadan allati unzila fil Quran. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Orang-orang yang bergelut pada Al-Quran, jangan dia membaca, dia ngitung ayat, dia ngitung titik-titik dalam Quran, itu akan memberikan faedah tersendiri buat dia. Ayo saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau jumlah ayat dalam Quran itu ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Nah, kalau di dalam tafsir itu ada ulama yang meriset 6.666 ayat. Berapa surat? 114 surat. Berapa juz? 30 juz. Sekarang saya tanya, titik dalam Al-Quran berapa?
Bingung ya? Bingung titik dalam Quran, belum pernah ngitung soalnya. Kita ngitung titik aja luar biasa. Ada ulama yang meriset menghitung titik Quran, namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kata beliau, titik-titik di dalam Quran itu jumlahnya ada 1.025.300 titik. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak nih? Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri. Ya. Ini luar biasa. Orang yang bergelut pada Al-Quran, walaupun dia hitung titik, tetap derajatnya diangkat oleh Allah. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwam. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bergelut pada Al-Quran. Satu kaum akan diangkat karena Al-Quran. Dan bisa juga Quran menjatuhkan orang yang melemahkan Quran itu sendiri. Wa yadhurul akhirin, dan Allah akan jatuhkan yang lainnya ketika dia menyepelekan Al-Quran. Jadi Quran bisa mengangkat derajat, Quran juga bisa menjatuhkan derajat manusia. Coba kita lihat malaikat Jibril alaihissalam ketika diutus Allah untuk menyampaikan Quran kepada Rasul, gara-gara bawa Al-Quran itu malaikat Jibril, maka dinobatkan oleh Allah menjadi Sayyidul Malaikat, penghulunya malaikat, jenderalnya malaikat, gara-gara bawa Quran. Baginda Rasul mendapatkan wahyu yang namanya Al-Quran, dinobatkan oleh Allah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ketika Allah turunkan Quran di dua kota suci, Mekah dan Madinah, maka kesucian Mekah dan Madinah itu karena pengaruh Al-Quran. Sucinya Mekah dan sucinya Madinah karena Quran turunnya di tanah Mekah dan di tanah Madinah. Kalau Quran gak turun di kota itu, gak akan pernah dikatakan kota Mekah sebagai kota suci, karena Quran turun di kota itu. Satu malam diturunkan Quran yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, maka malam itu sebagai malam terbaik dari seluruh malam yang ada dalam setahun. Ya, ada namanya malam Lailatul Qadar karena Quran turun. Bulan Ramadan, bulan turunnya Quran disebut dengan sebutan Sayyidus Suhur, rajanya bulan, karena Quran. Bayangkan. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah yang diturunkan Allah Al-Quran sebagai kitab suci kita, maka kita menjadi umat terbaik yang Allah ciptakan untuk umat-umat yang lain. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, karena Al-Quran kalian dikeluarkan sebagai umat yang terbaik, kata Allah, karena Quran.